Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Penari Berdarah Dingin, bagian 5. Malam sudah demikian larut, seluruh penghuni Kedaton Kadipaten Bojong Picung sudah terlelap dalam buayan mimpi. Hanya para prajurit yang mendapat tugas jaga saja yang masih terlihat di tempat-tempat penjagaan. Sejak terbunuhnya 4 orang prajurit, Adipati Anggara melarang para penari dan nayaga untuk melanjutkan kebolehannya di atas panggung. Namun demikian, rombongan itu belum diizinkan meninggalkan keraton. Malam ini suasana terasa sunyi sekali. Angin berhembus kencang menyebarkan udara dingin yang membekukan tulang. Beberapa prajurit penjaga mulai merapatkan tubuhnya ke dinding, mencoba melindungi diri dari gempuran angin dingin. Bahkan beberapa di antaranya mulai terkantuk-kantuk tak kuat menahan gempuran udara dingin yang membuat kelopak mata terasa begitu berat. Namun beberapa saat kemudian, terlihat kalau seluruh penjaga merasakan kantuk yang amat sangat. Bahkan 2 orang penjaga di pintu depan keraton sudah mendengkur. Demikian pula beberapa penjaga di sekitar benteng. Sementara itu di dalam sebuah kamar, terlihat Rangga tengah duduk bersila dengan mata setengah terpejam di atas pembaringan. Perlahan-lahan dibuka matanya, lalu kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Pendekar Raja Wali Sakti kemudian menggelinjang melompat bangkit dari pembaringannya. Ilmu sirep, gumam Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu bisa merasakan adanya hawa lain dari suatu ajian yang dapat membuat orang terlelap sampai batas waktu yang sangat lama. Menyadari kalau ajian itu menyebar, Rangga bergegas keluar dari kamarnya. Harinya langsung terkejut begitu melihat para penjaga istana sudah mendengkur dalam tidur. Rangga terus berjalan mengelilingi seluruh bangunan besar itu. Semua prajurit yang bertugas sudah tertidur lelap. Tak seorang pun yang masih terjaga. Pendekar Raja Wali Sakti itu mulai memutar otaknya, dan bagai kilat melesat naik ke atas atap. Tak ada apa-apa, gumam Rangga dalam hati. Tapi, tiba-tiba Rangga melihat sebuah bayangan berkelebat di bagian belakang bangunan megah itu. Tanpa menunggu waktu lagi, pendekar Raja Wali Sakti itu melentingkan tubuhnya mengejar bayangan yang dilihatnya hanya sekilas itu. Sebenarnya mudah sekali bagi Rangga untuk mengejar. Namun, pemuda berbaju rompi putih itu sengaja menjaga jarak dan terus memperhatikan bayangan merah itu bergerak. Mau apa dia ke penjara? Gumam Rangga dalam hati. Rangga merapatkan tubuhnya ke dinding saat melihat orang berpakaian serba merah itu sudah sampai di depan pintu penjara. 4 orang prajurit penjaga sudah tergeletak mendengkur di depan pintu penjara. Tampak orang berbaju merah itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu membuka pintu penjara yang terbuat dari lempengan baja tebal. Bunyi derik daun pintu tidak dihiraukan lagi, seolah-olah begitu yakin tidak ada orang yang melihatnya. Sementara di tempat persembunyiannya, Rangga masih mengawasi. Pendekar Raja Wali Sakti masih tetap tidak bergerak meskipun orang berbaju merah itu sudah masuk ke dalam ruangan penjara itu. Tak berapa lama kemudian, orang itu keluar lagi bersama seseorang yang juga berbaju merah. Rangga tahu kalau orang yang dibawa keluar itu adalah Karsini yang siang tadi ditangkapnya. Akan ku ikuti mereka, gumam Rangga dalam hati. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas melentingkan tubuhnya begitu 2 orang berpakaian merah berkelebat cepat meninggalkan tempat itu. Di malam yang gelap dan dingin ini, terlihat 2 bayangan merah berkelebatan cepat melompati bagian barat tembok benteng Kadipaten Bojong Picung. Tidak jauh di belakangnya terlihat 1 bayangan putih yang bergerak cepat menjaga jarak. Tak ada seorang pun dari kedua orang yang berkelebat itu menyadari kalau semua tindakannya selalu diamati sepasang mata bulat bercahaya dari balik tempat yang cukup tersembunyi dan gelap. Pemilik sepasang mata itu juga mengikuti, namun tetap menjaga jarak di tempat-tempat yang terlindung dari cahaya bulan. Sosok tubuh berpakaian gelap itu seperti sengaja menjauh dari pendekar Raja Wali Sakti, namun tidak terlalu jauh dari 2 orang berbaju merah yang terus bergerak ke arah barat. Namun begitu tiba di kaki Bukit Cangking, mendadak saja pendekar Raja Wali Sakti itu berhenti berlari. Dan secepat itu pula tubuhnya melambung tinggi, lalu hinggap dengan manisnya di atas dahan pohon yang cukup tinggi dan rimbun. Pada saat yang tidak terlalu lama, terlihat seseorang berpakaian gelap berkelebat cepat, tepat di bawah pohon tempat Rangga hinggap. Dia, mau apa dia ke sini?
Rangga agak tercenung begitu mengenali orang berpakaian hitam yang sudah jauh mengejar dua orang berbaju merah yang kini tengah mendaki lereng bukit. Meskipun orang berpakaian hitam itu selalu menjaga jarak, namun pendekar Raja Wali Sakti masih juga bisa mengetahui kehadirannya. Dan dia sengaja menunggu di atas pohon untuk mengetahui siapa orang lain yang sama-sama membuntuti dua orang berbaju merah itu. Rangga sendiri baru mengetahui setelah berada di luar perbatasan sebelah barat Kadipaten Bojong Picung. Apakah dia punya ilmu penangkal aji, sirep? Atau, aku harus mengungkap semua ini. Rangga bergegas melompat turun, dan langsung berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Sekejap saja bayangan tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu sudah lenyap ditelan kegelapan malam. Puncak Bukit Cangking tampak sunyi sepi. Kabut menggumpal tebal menyelimuti seluruh permukaan puncak bukit itu. Angin berhembus kencang sehingga udara semakin dingin. Embun pun semakin menebal membasahi daun-daun dan rerumputan. Namun keadaan alam yang tampak tidak ramah itu tidak menghalangi dua orang berpakaian serba merah untuk mendaki sampai ke puncak Bukit Cangking. Mereka terus berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh, meskipun sudah sampai di puncak bukit. Mereka baru berhenti setelah tiba di depan sebuah mulut gua yang gelap dan hampir tertutup semak belukar kering. Kedua orang berbaju merah itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling, lalu yang seorang melangkah masuk ke dalam gua. Sedangkan seorang lagi tetap tinggal di depan mulut gua. Dia mengenakan selembar cadar merah yang agak tipis, sehingga menyamarkan wajahnya. Hanya sepasang bola matanya yang terlihat bersinar tajam memandang ke satu arah. Rupanya ada tamu datang ke sini, gumamnya pelahan. Bicara dengan siapa, Gusti Ayu? Terdengar suara dari dalam gua. Ada tamu tak diundang datang ke sini, Nyai Karsini, sahut orang bercadar merah itu. Dari nada suaranya, jelas kalau orang itu wanita. Tapi karena wajahnya tertutup cadar, memang agak sukar dikenali. Saat itu dari dalam, keluar seorang wanita cantik mengenakan baju merah. Tampak sebuah pedang tersampir di pinggang. Wanita itu tidak lain adalah Karsini, salah seorang bekas selir Adipati Anggara. Tampaknya dia tidak bermaksud baik. Biar kuhadapi sendiri, Gusti Ayu, pinta Karsini setengah bergumam. Hati-hatilah, mungkin dia itu utusan dari Karang Setra. Dengan keris Kiai Lumajang, hamba yakin bisa menghadapinya, Gusti Ayu. Wanita bercadar merah itu menepuk pundak Karsini, kemudian melangkah masuk ke dalam gua. Sedangkan Karsini mengayunkan kakinya perlahan-lahan. Sepasang bola matanya berputar mengamati sekeliling. Langkahnya berhenti tepat di tengah-tengah lapangan berumput di depan gua. Pandangannya lurus menatap langsung ke arah sebuah pohon besar. Sebentar diangkat kedua tangannya ke atas kepala. Lalu sambil merapatkan kedua telapak tangan, dipentang kakinya lebar-lebar ke samping. Perlahan-lahan tangannya bergerak turun sampai ke depan dada. Tampak seluruh tubuhnya menjadi bersinar merah bagai terbakar. Kemudian kedua tangannya terbuka bergerak ke samping pinggang. Kia! Sambil berteriak keras, Karsini menghentakkan tangan kanannya ke depan. Sedangkan tangan kiri tetap di samping pinggangnya. Seketika seleret sinar merah meluncur deras ke arah pohon besar di depannya. Glaar! Ledakan keras terjadi bersamaan dengan hancurnya pohon besar yang terlanda sinar merah dari telapak tangan Karsini. Pada saat bersamaan, melesat sesosok tubuh terbalut baju berwarna gelap. Tahu-tahu di depan Karsini sudah berdiri seseorang yang mengenakan baju warna biru tua yang ketat, tampak sebilah pedang tersampir di punggungnya. Ternyata yang datang tikus dari Bojong Picung, gumam Karsini agak mendengus setelah mengetahui orang yang tadi bersembunyi di balik pohon besar yang sudah hancur berkeping-keping. Karsini menggeser gagang keris yang terselip di pinggang. Tangan kanannya sudah meraba gagang pedang. Sedangkan orang berbaju biru gelap itu hanya berdiri tegak sambil menatap tajam. Dia seorang wanita cantik, berambut tergelung ke atas. Bagian belakang rambutnya terkepang panjang hampir ke pinggang. Gadis itu memang Diah Mardani. Mimpimu sudah berakhir, Karsini. Hentikan semua pikiran kotor di kepalamu. Dengus Diah Mardani dingin. Hahaha, bocah masih bau kencur sudah berani menggertakku. Hahaha. Karsini tertawa terbahak-bahak. Ertawalah sepuasmu, Karsini.
Sebentar lagi kau akan merasakan kepedihan di dalam neraka. Tetap dingin nada suara Dyah Mardani. Wih, lagakmu seperti orang yang berkepandaian tinggi saja. Kau jangan terlalu bangga bisa menghalau Aji, Sirep. Itu bukanlah ukuran untuk bisa berhadapan denganku. Sentak Karsini. Sret, Karsini mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya. Sedangkan Dyah Mardani tetap berdiri tegak tak bergeming sedikit pun. Sedangkan bola matanya bersinar tajam, memperhatikan setiap gerak wanita berbaju merah di depannya. Ahan seranganku, bocah. Kiaat, seru Karsini keras. Hai, secepat Karsini melompat menerjang, secepat itu pula dikibaskan pedangnya ke arah dada. Namun Dyah Mardani lebih cepat lagi menarik kakinya ke belakang beberapa langkah. Dan tanpa diduga sama sekali diayunkan satu tendangan keras begitu ujung pedang lewat di depan dadanya. Uts, buru-buru Karsini melentingkan tubuhnya ke belakang, menghindari sapuan kaki Dyah Mardani yang begitu cepat dan keras. Dan sebelum Karsini bisa berdiri tegak, Putri Adipati Anggara itu sudah melompat menerjang sambil mengirimkan dua pukulan beruntun yang mengandung tenaga dalam cukup tinggi. Hop, hop, kia, edan, rungut Karsini. Wanita berbaju merah menyala itu berjumpalitan menghindari terjangan Dyah Mardani yang begitu dahsyat. Hampir saja serangan itu tidak bisa dibendung. Untung Karsini cepat-cepat melentingkan tubuhnya ke udara, dan bersalto beberapa kali sebelum menjejakkan kakinya agak jauh di depan Dyah Mardani. Bagus, ternyata kau mengalami kemajuan pesat, Dyah. Dengus Karsini sambil mengatur jalan nafasnya. Dyah Mardani hanya tersenyum tipis. Sungguh aku suka melawan muridku sendiri. Ayo, majulah. Dingin sekali nada suara Karsini. Aku bukan muridmu, bentak Dyah Mardani. Paling tidak, kau bisa menangkal Aji, Sirep, yang dilepaskan Gusti Ayu, ucapan Karsini bernada terputus. Hah, aku tahu, orang yang kau panggil Gusti Ayu itu, Karsini. Dan sebentar lagi, Gusti Ayumu itu akan mampus di tanganku. Tegas Dyah Mardani. Kau terlalu besar kepala, Dyah. Seharusnya kau bercermin, siapa dirimu sebenarnya. Aku tahu, tapi aku bukan manusia rendah sepertimu. Sentak Dyah Mardani langsung memerah wajahnya. Hahaha, Karsini tertawa terbahak-bahak. Kau tidak lebih rendah daripada kotoran binatang, Dyah. Keparat, kurobek mulutmu, perempuan setan. Kiaat. Dyah Mardani tidak kuasa lagi menahan amarahnya. Dia langsung melompat menerjang sambil mencabut pedangnya. Cepat sekali dikibaskan pedangnya ke arah dada Karsini. Namun wanita berbaju merah bekas selir Adipati Anggara itu lebih cepat melompat ke samping sambil mengibaskan pedangnya untuk menangkis tebasan pedang Dyah Mardani. Ring. Ah. Kiaat. Bak. Karsini terpental beberapa tombak begitu satu tendangan keras mendarat tepat di dadanya. Dan pedangnya pun juga terpental jauh ke udara. Sungguh cepat serangan yang dilakukan Dyah Mardani, sehingga membuat Karsini tidak mampu membendung lagi. Karsini terhuyung-huyung sambil menekap dadanya bagai daun kering terhempas angin. Sedangkan Dyah Mardani sudah bersiap kembali, mengerahkan jurus lain. Sementara Karsini buru-buru menggerakkan tangan, mencoba mengatur jalan napasnya yang mendadak terasa sesak bagai tersumbat dari sudut bibirnya mengalir darah kental akibat tendangan yang sangat keras di dadanya tadi. Wih! Karsini menggeram. Hatinya juga masih diliputi keterkejutannya karena Dyah Mardani bisa membuatnya terpental. Sungguh tidak disangka kalau gadis itu mengalami kemajuan sangat pesat. Karsini tidak ingin lagi memandang ringan pada gadis itu. Maka segera disiapkan jurus ampuhnya. Perlahan-lahan ditarik keris Kiai Lumajang dari sabuk pinggangnya. Dyah Mardani terperanjat melihat senjata di tangan lawan, bahkan sampai terlompat mundur beberapa tindak ke belakang. Kau terkejut melihat keris ini, Dyah. Karsini senyum sinis. Dari mana kau dapatkan keris Kiai Lumajang? Tanya Dyah Mardani tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Hahaha, Karsini hanya tertawa saja terbahak-bahak. Kau pasti tak perlu menebak-nebak, Dyah. Mampus kau, Kiaat. Karsini cepat memotong kata-kata Dyah Mardani dan secepat itu pula melompat menerjang Putri Adipati Anggara, penguasa Kadipaten Bojong Picung. Dengan keris Kiai Lumajang berada dalam genggaman, Karsini kelihatan penuh percaya diri. Menyerang dan mendesak, tanpa memberi kesempatan sedikit pun pada Dyah Mardani untuk mengambil napas.
Namun gadis itu bukanlah gadis sembarangan, dan ternyata masih mampu menandingi jurus-jurus dahsyat yang dimainkan Karsini. Pertarungan terus berjalan semakin sengit. Sementara tidak jauh dari tempat itu, di tempat yang tersembunyi, sepasang mata tengah mengawasi sejak tadi tanpa berkedip sedikit pun. Sedangkan dari dalam gua juga terlihat beberapa pasang mata mengawasi jalannya pertarungan itu. Jurus demi jurus berlalu cepat, namun dua orang yang bertarung itu tetap saja tangguh. Bahkan sukar untuk memastikan siapa yang bakal terdesak. Semakin jauh pertarungan itu, semakin dahsyat jurus-jurus yang dikerahkan. Tempat sekitar pertarungan sudah porak-poranda bagai diamuk ribuan gajah murka. Batu-batu bertebaran kemana-mana, pohon-pohon hancur bertumbangan, malang melintang tak tentu arah. Memasuki jurus ke-20, Dyah Mardani mulai kelihatan kewalahan membendung gempuran Karsini yang menggenggam keris Kiai Lumajang. Senjata berkeluk yang ujungnya runcing berwarna hitam legam itu mengeluarkan uap yang semakin lama semakin menebal. Sekeliling daerah pertarungan mulai dihinggapi bau busuk yang tidak sedap dan memualkan. Dyah Mardani mulai kelihatan limbung. Beberapa kali gadis itu melenguh berusaha menahan gempuran bau busuk yang menyengat hidungnya. Tampak sekali kepalanya selalu digeleng-gelengkan, berusaha mengusir bau busuk yang keluar dari keris Kiai Lumajang dari tangan Karsini. Hahaha, kau tidak akan mampu menghadapi keris Kiai Lumajang, Dyah. Dyah Mardani melompat mundur sejauh 2 batang tombak. Segera ditekan perutnya yang terasa mual. Wajahnya yang putih, nampak memucat dengan bola mata berputar. Dyah Mardani memuntahkan cairan kekuningan bercampur gumpalan darah kental. Wajah gadis itu semakin terlihat pucat pasi. Bibirnya juga mulai membiru. Sedangkan Karsini terus tertawa terbahak-bahak sambil mengibas-ngibaskan kerisnya yang mengepulkan asap. Saatnya kau mampus, Dyah. Kiaat. Bagai seekor camar menyambar ikan di laut, Karsini melompat cepat sambil menghunus ujung keris ke arah dada Dyah Mardani. Sedangkan gadis putri Adipati Bojong Picung itu hanya bisa membeliak. Dia masih sibuk menghalau rasa mual dan pening yang menyerang semakin dahsyat. Terang. Mendadak saja, tepat di saat ujung keris Kiai Lumajang hampir menghunjam dada Dyah Mardani, sebuah bayangan putih bercampur kilatan cahaya biru berkelebat memapak serangan Karsini. Karsini terpental ke belakang sejauh beberapa tombak. 3 kali dia berjumpalitan di udara sebelum mendarat manis di tanah. Wanita berbaju merah itu mendengus kesal sambil menyemburkan ludahnya. Kedua matanya membelalak lebar begitu di depan Dyah Mardani sudah berdiri seorang pemuda berbaju rompi putih dengan gagang pedang berbentuk kepala burung bertengger di balik punggung. Pendekar Raja Wali Sakti, desis Karsini hampir tidak terdengar suaranya. Pemuda berwajah tampan berbaju rompi putih itu menggeser kakinya mendekati Dyah Mardani yang sudah jatuh berlutut di tanah. Kau terluka, Dyah? Tanya Rangga sambil menepuk pundak Dyah Mardani. Hanya keluhan panjang saja yang keluar dari bibir gadis itu. Menyingkirlah. Pulihkan dulu kekuatanmu, kata Rangga lagi lebih lembut. Dyah Mardani mengangkat kepalanya, lalu perlahan bangkit berdiri dibantu Rangga. Dengan langkah terhuyung sambil memegangi dada dan perutnya, gadis itu berjalan menjauhi tempat itu. Sedangkan Rangga masih berdiri tegak di tempatnya. Sebentar diliriknya Dyah Mardani yang sudah duduk bersila di bawah pohon. Pandangannya kemudian beralih pada Karsini. Wanita berbaju merah bekas selir Adipati Anggara itu masih menghunus keris Kiai Lumajang. Namun senjata berkeluk berwarna hitam pekat itu sudah tidak lagi mengepulkan uap beracun. Bersambung ke Penari Berdarah Dingin 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.